Berkas perkara Peggy Setiawan yang terjerat kasus Vina Cirebon bakal dikembalikan oleh pihak tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Barat. Diketahui bahwa berkas perkara ini sebelumnya diserahkan Polda Jabar ke Kejati Jabar yang menurut Polda Jabar baru tahap pertama. Namun nampaknya, berkas perkara itu belum dinyatakan lengkap oleh jaksa. Sehingga akan dikembalikan untuk dilengkapi penyidik Polda Jabar sebelum nanti masuk ke tahap lebih lanjut. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Hal itu diungkapkan oleh Nur Sri Cahyawijaya, Kamis, 27 Juni 2024. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur sehingga diperhitungkan ke penyidik untuk dilengkapi. Diketahui, penyidik di Treskrimum Polda Jabar menyerahkan berkas perkara Peggy Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, berkas perkara untuk tersangka Peggy yang diserahkan ke jaksa itu, baru tahap pertama. Terjawab alasan Polda Jabar tak hadiri sidang pra-peradilan Peggy tersangka kasus Vina, rupanya Polda Jabar belum memiliki bukti kuat dalam tetapkan Peggy sebagai tersangka. Tak heran jika Polda Jabar berani mengacuhkan panggilan Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Jika terbukti tak memiliki bukti kuat, penetapan Peggy sebagai tersangka akan dibatalkan oleh PN Bandung. Polda Jabar pun diduga ubah strategi demi perkuat sangkaannya. Belum kuatnya bukti yang dimiliki Polda Jabar ini terlihat pada berkas Peggy yang dikembalikan oleh pihak tim JPU Kejati Jawa Barat. Berkas perkara yang diserahkan Polda Jabar itu dikembalikan karena belum lengkap, penyidik Polda Jabar diminta untuk melengkapi berkas sebelum ke tahap selanjutnya. Sebab bukti yang diperlihatkan ke publik itu berupa foto Peggy bersama dua orang wanita, apalagi adanya keterangan saksi yang memperkuat alibi Peggy di malam kejadian. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas katakan, pihaknya tak hadir di sidang pra-peradilan Peggy karena sudah ada agenda lain. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini.
Website Polresta Cirebon Kota kembali diretas oleh hacker. Hacker mengaku jika mereka telah memantau situs tersebut terkait penanganan insiden pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Maka terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser tersebut berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Oleh karenanya, mereka meminta agar kepolisian bisa menegakkan keadilan. Sebelumnya, website Polresta Cirebon Kota juga sudah diretas pada Rabu 26 Juni. Informasi itu dibagikan oleh akun @Volcyber_Vito di Instagram. Sebuah tanggapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Polresta Cirebon Kota saat dikonfirmasi membenarkan adanya peretasan tersebut, namun situs tersebut sudah dipulihkan kembali. Jadi terkait dengan pra-peradilan, ya. Jadi Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan ya bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Dipastikan berarti ya? Dipastikan. Jadi kami pastikan Polda Jawa Barat akan menghadiri jadwal persidangan pra-peradilan yang berikutnya. Kalau dari tim hukum sendiri Bang, apakah dari internal, eksternal juga ada yang ya, jadi kalau terkait dengan tim hukum kami, tentunya nanti akan hadir di persidangan. Terkait kesiapannya sudah dipersiapkan, tentunya agar lebih maksimal kami akan menghadiri kegiatan persidangan pada jadwal. Akhirnya terungkap tampang Ketua RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon yang mendadak hilang. Pak RT Pasren dilaporkan keluarga terpidana kasus Vina karena diduga memberikan keterangan palsu. Abdul Pasren pada kesaksiannya di putusan Mahkamah Agung mengaku diminta untuk membebaskan para terpidana. Bahkan Pasren mengaku diminta untuk mengarang cerita agar membantu meringankan pada terdakwa yang saat ini sudah jadi terpidana. Pasren pun bersikukuh kalau dirinya tidak melihat para terpidana menginap di rumah kontrakannya. Akibat keterangannya itu, Abdul Pasren kini dilaporkan oleh orang tua para terpidana ke Mabes Polri. Pasren dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Kakak terpidana Supriyanto, Aminah mengaku sempat dikecoh oleh Pak RT Pasren. Aminah menuturkan, pada tanggal 31 Agustus tahun 2024 itu, keluarga terpidana sempat mendatangi Polres Cirebon Kota. Waktu itu kan penangkapan Kamis sore, malam abis maghrib langsung menuju ke Polres untuk menanyakan, kata Aminah dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Aminah kemudian turun dari motor dan menanyakan ke petugas piket di pos polisi. Pak, katanya ada penangkapan di depan SMP 11. Pihak Polres bilangnya, gak ada Bu, gak ada penangkapan, kata Aminah. Aminah pun saat itu bersama para keluarga terpidana lainnya mengaku kaget. Loh, katanya ada Pak, terus dibawa kemana adik-adik kami Pak, tanya Aminah lagi. Namun anggota polisi itu tetap mengatakan tidak ada penangkapan. Akhirnya Aminah pun kembali ke motor dan berunding lagi dengan para keluarga terpidana lainnya. Saat itu keluarga terpidana melihat Pak RT keluar dari dalam kantor polisi. Lihat foto, terus kita kembali lagi ke motor. Rundingan lagi, keluarlah Pak RT dari Polres gandeng Kahfi, anaknya. Pulang digandeng sama dia, jelas Aminah.
Melihat itu, Aminah pun langsung menanyakan keberadaan adiknya dan terpidana yang lain. "Anak-anak yang lain mana, Wah? Kok cuma Kahfi yang pulang?" kata Aminah saat itu. Mendengar itu, Pak RT kemudian memberikan kode kalau para terpidana ada di suatu tempat dan mengajak ke sana. Di sana, nunjuknya ke Bapas, alun-alun kejaksaan, kata dia. Kemudian Aminah dan keluarga terpidana lain mengikuti arahan Pasren. Nah, Pak Pasren naik motor, kita sekeluarga naik motor ngikutin Pak Pasren. Tahu-taunya nyampe di Bapas, kita kehilangan Pak Pasren, jelasnya. Hingga saat itu mereka tidak tahu Pak RT Pasren belok kemana. Baru setelah beberapa hari, mereka berunding lagi dan mendatangi rumah Pasren. Di sana keluarga tidak meminta Pasren untuk berbohong atau mengarang cerita. Namun keluarga meminta Pak RT Pasren untuk jujur. Rupanya tampak Pak RT Pasren ini ada dalam dokumentasi video di Kompas TV. Saat itu penyidik dari Polda Jabar sedang melakukan rekonstruksi. Tampak Pasren mengenakan baju koko warna putih. Rambut putihnya tampak ditutupi peci hitam di kepalanya. Pasren terlihat mengobrol dengan penyidik. Pak RT sesekali terlihat mengangguk saat berbicara dengan penyidik. Pada video itu, terlihat Pasren memang sudah berusia tua. Bahkan saat ini, menurut para saksi, Pak RT Pasren memang sudah sepuh dan jarang keluar rumah. Ekspresi Pak RT Abdul Pasren dan anaknya, Kahfi, saat bertemu para terpidana kasus Vina Cirebon jadi sorotan. Abdul Pasren dan Kahfi tiba-tiba menghilang setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa di kasus Vina Cirebon, hanya Abdul Pasren dan putranya, Kahfi yang tak pernah muncul. Bahkan tetangganya pun mengaku tidak pernah melihat Abdul Pasren. Ketua RT dan RW yang menjabat saat ini pun mengaku kesulitan untuk menemui Pak RT Pasren. Imbasnya, keluarga para terpidana kini melaporkan Pasren ke Mabes Polri atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Sebab, pada putusan Mahkamah Agung, Pasren mengaku diminta para keluarga terpidana untuk mengarang cerita demi membebaskan keluarganya. Padahal para keluarga terpidana mengaku hanya meminta Pak RT Pasren untuk jujur apa adanya. Setelah itu, Pasren dan Kahfi pun menghilang entah kemana. Setelah menghilang, video Abdul Pasren dan Kahfi saat rekonstruksi tahun 2016 pun kembali viral. Tampak keduanya muncul saat rekonstruksi kasus Vina 8 tahun lalu. Rekonstruksi itu digelar warung Bu Nining, belakang showroom, dan flyover Talun. Pada video dokumentasi, terlihat Pasren mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Rambutnya terlihat sudah beruban dan usianya sudah mulai sepuh. Pada video itu, Pasren terlihat berbincang dengan penyidik. Dalam video yang sama juga terdapat para terpidana yang sempat dibawa ke lokasi rekonstruksi. Namun di sana mereka menolak melakukan adegan, sehingga dilakukan oleh pemeran pengganti. Tak hanya Pasren, Kahfi juga datang sambil memakai baju koko putih. Keduanya terlihat santai mengikuti rekonstruksi tersebut.